Aisyah bahkan pakai diawali dengan pujian, innaha jamilah. Rasul, Sofia tuh cantik ya, sayang aja lehernya. Kenapa lehernya bahkan nggak dikasih tahu sama Sayyidah Aisyah? Kita bahkan nih nggak tahu ada apa. Kurang jenjang kah? Kurang tinggi kah? Agak pendek kah lehernya? Gitu ya, kita nggak paham teman-teman ada apa di leher Sayyidah Sofia, karena memang tidak sebegitu menjelaskannya Sayyidah Aisyah tentang ada apa dengan lehernya Sayyidah Sofia. Tapi kan dengan adanya kata-kata tapi, sayang aja, ghaira anna unuqaha, sayang aja lehernya, itu kan menyiratkan sesuatu hal yang sifatnya kurang, sifatnya minus, sifatnya negatif. Karena Sayyidah Aisyah diawali dengan kalimat positif, dia cantik ya, sayang aja lehernya, itu kan berarti kurang. Sekalian yang saya muliakan, kita zaman sekarang bahkan dengar ucapan Sayyidah Aisyah ini kita nggak menganggapnya sebagai ghibah, teman-teman. Pujian sesuai dengan fakta, memang ada apa tuh dengan lehernya, kan begitu ya. Segitunya Sayyidah Aisyah tidak menunjukkan ada apa kekurangannya lehernya Sayyidah Sofia. Nabi Muhammad merah pada saat mendengar ucapan, kemudian beliau dengan sangat marah. Dari sini nih kita tahu nih, Nabi itu marahnya karena agama, karena Allah, bukan karena dirinya. Andai karena dirinya, ada seorang suami madunya disebut kekurangannya oleh istrinya, gitu kan? Tahu dong, itu karena cemburu. Dia pasti akan bilangnya seperti ini nih. Andai karena dirinya, dia akan ngomong kayak begini nih, tenang Aisyah, biar kayak gimana, cinta saya kepadamu tuh gak bisa dibandingin dengan yang lain. Mau Sofia cantik kayak gimana, aku tetap lebih mencintaimu kok Aisyah. Gitu pastinya. Andai Nabi kalau marah, marah karena dirinya. Akan tapi Nabi itu marahnya karena Allah. Nabi marahnya karena agama. Nabi gak mau istrinya yang tercinta malah berkurang nilainya, kalah sama cemburunya. Nabi merah padam mukanya, kemudian berkata, kamu Aisyah udah mengucapkan satu ucapan, dilempar ke lautan, nak mengubah bau lautan menjadi bau bangkai. Ucapanmu sangat kotor Aisyah, ucapanmu sangat keji Aisyah. Jangan pernah berkata hal yang seperti itu lagi tentang siapapun. Cakep teman-teman sekalian, didikan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Jadi kamu kalau mau ngomongin kejelekan-kejelekan orang, ingetin betapa busuknya kalimatmu itu, betapa buruknya kalimatmu itu. Dan teman-teman saudaraku sekalian, Sayyidah Aisyah juga bukan istri yang gak takwa. Andai Sayyidah Aisyah tuh gak bertakwa, ini hadis gak bakalan disampaikan sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ditegur kok sama Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah bikin marah kok Nabi Muhammad. Itu kan aib bukan buat Sayyidah Aisyah secara pribadi, tapi Sayyidah Aisyah menceritakan hadis ini kepada kita sekalian. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah adabnya kepada Allah jauh lebih besar, amanat terhadap menyampaikan ilmu pendidikan jauh lebih besar daripada rasa cintanya kepada dirinya sendiri, teman-teman. Makanya disampaikan sama Sayyidah Aisyah buat pesan kita nih perempuan, hati-hati jaga lisan, hati-hati jaga lisan. Kalian semua umat Islam hati-hati jaga lisan. Nabi Muhammad tuh mentingin banget urusan kita nih jaga lisan. Saya lagi ngomong kayak begitu aja tentang Sayyidah Sofia, langsung ditegur Aisyah, kalau kamu lemparkan tuh lautan, tuh kalimat ke lautan mengubah bau lautan menjadi bau bangkai. Tuh teman-teman saya sekalian, didikan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah tuh cemburu, betul, akan tetapi cemburunya di atas adab beliau, teman-teman. Salah, adab beliau di atas cemburunya, agamanya di atas cemburunya. Sebab dia tahu hidup adalah pencarian kepada rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya hamba-hamba Allah berkelas yang mampu melewati ujian-ujian besar dalam kehidupannya dengan cara-cara yang terbaik. Nabi Muhammad menikah lagi,
Itu ujian tentu saja buat Sayyidah Aisyah. Tapi kita sudah tahu bagaimana Sayyidah Aisyah mampu melewati semuanya dengan cara yang paling anggun, dengan cara yang paling elegan, dengan cara yang paling bertakwa, sehingga menjadikan Sayyidah Aisyah mendapati gelar yang sebegitu indahnya. Dia adalah perempuan yang paling tercinta di hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman, beradablah kepada Sayyidah Aisyah. Kalau kamu udah dengar orang ngomong gak baik tentang Sayyidah Aisyah, jangan percaya dan tinggalin orang itu. Dia telah berani berkata sesuatu yang gak baik tentang seorang perempuan yang paling tercinta di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kamu kalau berani ngejelek-jelekin orang yang paling dicinta di hadapan seseorang, bisakah kamu punya muka untuk menghadapi kekasihnya? Kamu jangan ngaku-ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi kamu berani ngomong sesuatu yang jelek tentang Sayyidah Aisyah. Ntar takutnya di akhirat nanti kamu bermasalah nih sama kekasihnya Sayyidah Aisyah. Siapa kekasihnya? Rasulullah SAW. Beradablah kepadanya, sering-seringlah sambungkan hati kepadanya, kirimkan Fatihah kepadanya, terutama buatmu yang ingin menjadi seorang perempuan yang pandai, buatmu yang ingin anakmu menjadi seorang yang pandai seperti Sayyidah Aisyah, maka banyak-banyaklah mendekat kepada beliau. Radhiyallahu taala anha wa ardaha ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Semoga semuanya sambungin hati sama Sayyidah Aisyah ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.